Baik, kita lanjutkan ke materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yaitu yang pertama menyusun pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, yang kedua menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan yang ketiga menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan untuk menentukan penyelesaian permasalahan nilai mutlak. Nah, sebelumnya kan di sini disinggung terus tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Berarti kalian harusnya masih ingat tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum Ibu membahas tentang nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, Ibu mau kalian untuk mengerjakan tugas yang diberikan di grup, kemudian selesaikan dan kirimkan langsung di grup ya. Nanti kita bahas setelah pembelajaran. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Ibu ingin bertanya kembali pada kalian, sudah pada mengerti materi-materi sebelumnya? Mengerti, Ibu. Coba Ibu tanya kembali, materi kemarin itu materi apa? Materi persamaan nilai mutlak, Bu. Persamaan nilai mutlak, Bu. Lalu yang disinggung tadi itu tentang apa? Tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, nah jadi di sini tuh sama halnya dengan persamaan, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel juga pertidaksamaan yang berada di dalam atau membuat tanda mutlak. Nah, sebelumnya izinkan Ibu mempresentasikan terlebih dahulu ya lewat PowerPoint. Nah, tadi sudah Ibu singgung ya tentang pengenalannya, tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel yang merupakan variabel yang berada dalam atau memuat tanda mutlak. Kalian tahu nggak sih tanda mutlak itu seperti apa? Yulia atau Garis Putri? duanya, Bu. Ya, benar. Ada garis ya di pinggirnya. Nah, seperti Bu. ini. Ini merupakan contoh nilai mutlak. Jadi, bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri yaitu AX ditambah B kurang dari C, atau AX tambah B kurang dari sama dengan C, atau AX tambah B lebih dari C, dan yang terakhir AX ditambah B lebih dari sama dengan C. Nah, untuk di sini tuh ada syaratnya. Nah, syaratnya itu untuk setiap A, X bilangan real. Jadi yang pertama, jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka negatif A kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan A. Atau bisa dibilang juga seperti ini, X-nya kurang dari sama dengan A, atau X lebih dari sama dengan negatif A. Yang kedua yaitu jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Maka di sini tidak ada bilangan X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari sama dengan A dan A lebih dari 0, maka X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan 0. Sampai sini dulu, apa sudah dapat dimengerti? Cukup, Ibu.
Cukup, Bu. Baik, jika sudah cukup, Ibu lanjut ke sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini ada 5 sifat umumnya. Ada 5 sifat umum pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi di sini ada tambahan untuk sembarang X, Y, anggota bilangan real, juga berlaku sifat baru. Ada 2 sifat baru di sini. Nah, yang pertama kita bahas nilai mutlak X kurang dari A, maka X kurang dari A atau X lebih dari negatif A. Sifat yang kedua, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan A, X lebih dari sama dengan negatif A. Yang ketiga, nilai mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Yang keempat, nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Yang kelima, jika nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat, maka nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat itu sendiri. Nah, di sini yang sifat duanya untuk sembarang X, Y sama dengan bilangan real. Juga berlaku sifat X tambah Y kurang dari sama dengan X, nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang kedua, nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y. Nah, kita sudah dapat nih materi-materinya dari bentuk umum, penjelasan, dan sifat-sifat. Sampai sini dulu, apa dari kalian ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Dari saya cukup, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, contoh soal pertama di sini ada nilai mutlak X ditambah 7 kurang dari 9. Dan B, nilai mutlak 2X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 7. Kita lihat kembali nih, sifat 1. Untuk yang ini. Sifat 1, di sini dijelaskan, jika nilai mutlak X lebih dari A, maka X, nilai mutlak X kurang dari A, maka X kurang dari A, X lebih dari negatif A. Nah, kita substitusikan nih ke contoh soal yang A. Berarti di sini nilai mutlak X ditambah 7 kurang dari 9, kita substitusi nilai X-nya jadi nilai mutlak X ditambah 7. Nah, X ditambah 7 kurang dari 9, X tambah 7 lebih dari negatif 9. Kemudian di sini kita dikurangi nilai yang sama. Di sini negatif 9 dikurangi 7, X tambah 7 dikurangi 7, 9 dikurangi 7. Didapatkan hasil negatif 16 kurang dari X kurang dari 2, atau bisa dibaca himpunan penyelesaiannya di sini bahwa X adalah X kurang dari 2, X lebih dari negatif 16. Nah, yang kedua yaitu yang B. Ada yang ingat nggak sifat ketiga itu seperti apa? Nah, kalau lupa, Ibu ingatkan kembali. Sifat yang ketiga itu nilai mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari negatif A, atau X lebih dari A. Nah, kita substitusikan nilai X-nya nih. Seperti ini, jadi 2X ditambah 1, dikurang 1 lebih dari sama dengan 7, atau 2X dikurang 1 kurang dari sama dengan 7. Kita kerjakan dulu yang pertama. Ini kita pindah ruaskan negatif 1 ke sebelah kanan menjadi positif. 2X lebih dari sama dengan 7 tambah 1, maka
2x-nya itu 8, dan hasil x yang kita dapat adalah x lebih dari sama dengan 4. Nah, yang selanjutnya menggunakan cara yang sama, nilai x yang kita dapat yaitu x kurang dari sama dengan negatif 3. Nah, maka himpunan penyelesaiannya di sini bahwa x adalah x kurang dari sama dengan min 3 atau x lebih dari sama dengan 4. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut ke contoh soal berikutnya. Tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Baik, jika cukup kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Yang A itu tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x ditambah 1 dikurangi nilai mutlak 2x ditambah 4 kurang dari 10. Nah, di sini tuh kita menggunakan yang sifat yang dua tadi. Yang pertama ini kita satu-satu dulu hitungnya. Di sini kan 3x ditambah 1 tuh berarti ada dua ya, ada positif, ada negatif. Maka syaratnya 3x tambah 1 untuk 3x tambah 1 lebih dari sama dengan 0. Atau x lebih dari min negatif 1/3. Yang kedua, syaratnya negatif 3x tambah 1 untuk 3x tambah 1 kurang dari 0, maka x kurang dari negatif 1/3. Yang selanjutnya yaitu yang ini, yang 2x tambah 4. Nah, 2x tambah 4 juga kita jadi dua bagian untuk positif dan negatif. Nah, yang positif ini untuk 2x ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Maka x-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Yang kedua yaitu negatif 2x ditambah 4 untuk 2x tambah 4 kurang dari 0. Maka x-nya itu kurang dari negatif 2. Di sini kita coba buat garis bilangan. Kita buat di sini ada negatif 2. Tadi apa saja? Negatif 2, negatif 1/3. Nah, di sini cuma negatif 1/3 sama negatif 2 kan. Cuma kita ada 4 pembahasan jadinya. Nah, dari 4 ini kita satukan dalam garis bilangan, maka negatif 3x tambah 1 dan negatif 2x tambah 4. Ini tuh kita cari yang mana bagian negatif dan mana bagian positif. Ini di sini sudah Ibu buat bahwa di sini itu positif, di sini negatif, di sini negatif. Nah, untuk membuktikannya apa benar hasilnya seperti ini, kita buat pembuktiannya. Pembuktian untuk batasannya. Yang pertama itu negatif 3x ditambah 1 ditambah 2x ditambah 4 kurang dari 1. Maka negatif 3x dikurang 1 ditambah 2x tambah 4 kurang dari 10. Nah, negatif 3x ditambah 2x hasilnya negatif x. Lalu negatif 1 ditambah 4 hasilnya 3. Maka negatif x di sini adalah 7 hasil dari 10 dikurangi negatif 3. Maka x yang didapat adalah negatif 7. Nah, di sini kita dapat jika hasil yang ini tuh negatif dan lebih dari, karena tidak ada sama dengan, maka garis bilangan yang kita buatnya itu tidak boleh berisi titiknya. Maka irisan yang diperoleh dari persamaan 1 dan 2 yang tadi tuh, penyelesaiannya negatif 7 kurang dari x kurang dari negatif 2. Yang selanjutnya yaitu untuk batasan negatif 2
kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 1/3. Maka saat kita kerjakan kembali nih, menggunakan cara yang sebelumnya, X yang kita dapat itu negatif 3, berarti sama kayak yang tadi, jika bagian ini tuh negatif nih. Bentar. Nah, bagian ini tuh sama negatif. Maka irisan dari penyelesaian yang kita dapatkan itu negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 1/3. Nah, di sini lingkaran negatif 2-nya itu ada isi. Yang lainnya kan kosong, yang ini isi. Ini isi karena ada tanda sama dengannya. Jadi kalau ada tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka titik di garis bilangan harus terisi seperti ini. Nah, untuk batasan yang selanjutnya, silahkan dipahami sama seperti yang sebelumnya. Irisan di sini didapatkan negatif 1/3 kurang dari sama dengan X kurang dari 13. Nah, jika seluruh irisan ini, ketiga irisan ini digabung, maka himpunan penyelesaian yang kita dapatkan itu bahwa X lebih dari sama dengan negatif 7, X kurang dari 13. Baik, untuk yang selanjutnya yang B, ini bisa dibilang versi sederhana dari yang sebelumnya. Dikatakan di sini nilai mutlak 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurang 3. Nah, kita ingat nih bahwa nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Maka kita substitusikan nilai mutlak X ini ke dalam bentuk X-nya. Maka akar 2X ditambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan akar X dikurangi 3 kuadrat. Kita hitung di sini. 2X ditambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan X dikurangi 3 kuadrat. Nah, kenapa akarnya hilang? Karena ini sama seperti akar dibagi akar jadinya. Nah, jadi dihilangkan saja biar cepat. Selanjutnya, kita hitung 2 kali 2X, 4X kuadrat. 2X kuadrat, 4X kuadrat, 2 kali 2X kali 1, 4X, 1 kuadrat 1, lebih dari sama dengan X kuadrat, 2 kali X dikali negatif 3, negatif 6X, dan 3 kuadrat, yaitu 9. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Maka kita dapat 4X kuadrat dikurangi X kuadrat, 3X kuadrat, 4X kuadrat ditambah 6X, 4X ditambah 6X, kita dapat 10X, yang selanjutnya 1 dikurangi 9, yang kita dapat adalah negatif 8. Selanjutnya, kita cari KPK-nya. KPK dari 3X kuadrat ditambah 10X kurangi 8 lebih dari sama dengan 0. Ini menggunakan KPK yang pernah kita pelajari sebelumnya di SMP mungkin ya, kalau tidak salah. Nah, di sini didapat 3X kurangi 2 dan X ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Jadi, kalau kita mencari X-nya, maka X pertamanya itu X sama dengan 2 per 3. Yang kedua, X sama dengan negatif 4. Nah, di sini sudah ada ya.
untuk menentukan pembuat nol. Kita buat terlebih dahulu nih garis bilangannya sebelum menentukan himpunan penyelesaian. Untuk membuat garis bilangan, kita lihat negatif 4 berarti ada di depan. Negatif 4 berarti kurang dari 0. Jadi di sini. Dan 2/3 lebih dari 0 ada di kanan. Nah, untuk mencari nilai negatif positifnya, kita bisa menggunakan uji titik. Uji titik misalnya kita ambil 0, 0,0 misalnya. Nah, karena di sini 0, misal kita buat di sini adalah 0. Nah, kita uji titik apakah benar di 0 itu negatif. Kita hitung dari persamaan. Yang ini. Hitung dari persamaan ini. Maka 3 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 10 kali 0, 0. Dan sisa negatif 8 lebih dari sama dengan 0. Maka bisa disimpulkan ya, jika nilai nolnya itu negatif 8, berarti nilai nolnya itu negatif. Jika nilai nolnya sudah diketahui negatif, biasanya kanan kirinya pasti positif. Tapi jika kita masih ragu nih, kayak ini Bu, emang bener ya kanan kirinya pasti positif, kalian bisa melakukan uji titik juga seperti tadi. Nah, di sini kan karena dari soalnya itu sudah dijelaskan jika lebih dari sama dengan, maka garis arsir yang kita ambilnya itu nilai positifnya. Anggap aja ini arsiran ya. Nah, dari sini kita dapat himpunan penyelesaiannya bahwa X adalah X kurang dari sama dengan 4, negatif 4, atau X lebih dari sama dengan 2/3. Sudah lumayan nih banyak contoh soalnya. Mungkin dari kalian ada yang bingung atau masih bertanya-tanya, kok bisa sih negatifnya? Kok bisa sih nyari uji titiknya langsung 0,0 atau sebagainya? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Dari saya tidak ada, Bu. Ya Bu, dari saya juga tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Sebentar, Ibu hapus dulu. Nah, kita lanjut ke tugas nih. Ada kegiatan untuk kalian berdiskusi. Sebelumnya, silahkan buat dulu kelompok yang berisi 3 kelompok saja cukup kayaknya. 3 kelompok berarti jika semuanya ada, karena muridnya ada 30, jadi per kelompoknya 10 ya. Nah, nanti di sini kalian kerjakan kegiatan diskusinya. Sebelumnya, kita baca dulu masalahnya. Nih, masalahnya tuh suhu badan normal manusia itu 98,6 derajat Fahrenheit. Seseorang dianggap tidak sehat jika suhu badannya berbeda paling kecil 1,5 derajat Fahrenheit. Nyatakan suhu badan orang yang dianggap tidak sehat dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian tentukan penyelesaiannya. Nah, yang kalian gunakan itu bisa kalian gunakan alat untuk suhu tubuh manusia atau mengira-ngira langsung. Misalnya kalian
males belinya atau nggak ada alatnya, kalian biasa langsung untuk membuat kayak perkiraan. Nah, di sana kalian kerjakan, deadline-nya sampai tanggal 31 September. Nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Baik, Ibu. Nah, di sini tuh dapat kita pahami ya jika menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini hampir sama dengan persamaan nilai mutlak yang kemarin kita pelajari. Kedua pembahasan ini juga menggunakan definisi nilai mutlak itu sendiri. Mungkin pembelajaran kali ini Ibu selesaikan sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.